Ada The Death, Knight of Swords, Hierophant, Pack of Cups, dan ada Four of Wands. Kartu terakhirnya ada Wheel of Fortune ya. Ini ya, orangnya random nih, perasaan dia random banget ya. Lagi kayak merasakan sesuatu hal yang kurang nyaman saat ini. Ada rasa kecewa, rasa sakit hati ya. Maju mundur dalam perasaannya dia kepadamu, dan juga ada penyesalan sih yang aku lihat di sini. Mungkin ini adalah sikap ya atau perbuatannya dia di masa lalu terhadap kamu, membuat diri dia akhirnya belakangan ini tidak nyaman perasaannya ya. Pikirannya juga banyak terbelenggu sama hal-hal yang pernah dia lewati dengan kamu, dan kayak ngerasa nyesel ya di sini. Entah di sini teman-teman sedang berada di puncak karir, atau sedang diberikan anugerah sama semesta ya, keberlimpahan, kesehatan ya, terus juga mungkin didatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Nah, dia di sini ngerasa seandainya ya, seandainya mungkin masih bersama dengan kamu, mungkin dia akan merasakan kebahagiaan yang sedang kamu rasakan saat ini. Tapi di sini aku lihat ya teman-teman, walaupun saat ini dia seperti menjaga jarak dari kamu ya, tapi ada keinginan atau perasaan dia masih cukup optimis ya, kalau dia masih bisa berjuang di hubungan ini. Ini yang aku lihat ya, dia seperti termotivasi nih ngedeketin kamu karena sesuatu yang positif yang sedang kamu nikmati atau yang sedang kamu dapatkan ya, membuat dia seperti termotivasi lah buat ngedeketin kamu. Jadi banyak ya di dalam kehidupan ini, di dalam hubungan percintaan ini ya, keluarga menjauh dari anaknya ya, atau dari anggota keluarga yang lainnya. Tapi pada saat sudah mengalami puncak karir yang baik, perubahan hidup yang bagus, kembali merapat, kembali seperti mencari jalan untuk bisa mendekat ya, seakan-akan kisah-kisah yang pernah terjadi di masa lalu itu jadi ulasan ya, untuk diingatkan ke kamu. Ingat nggak waktu kamu lagi susah? Ingat nggak waktu kamu lagi cari bantuan? Ingatlah. Ya, tapi mungkin dia tidak ingat atau mereka tidak ingat saat menyakiti kamu ya. Ada doa mungkin yang sudah kamu ucapkan, yang sudah kamu langitkan, dan ya tahun ini kamu diberikan kepercayaan ya untuk menjalani kehidupan yang nyaman, yang enak gitu, walaupun aku lihat di sini masih kayak turun naik ya emosinya, perasaannya masih kayak belum jelas, tapi bersyukur ya selalu bisa mengendalikan situasi, keadaan setiap hari. Apalagi di sini kalau kamu sedang terhubung dengan seseorang yang pernah menyakiti kamu, mungkin kekuatanmu juga bisa berlipat ganda ya. Bisa menangkis sesuatu hal yang barangkali dia punya modus ya, ingin dekat dengan kamu karena ada something, dan itu intuisi kamu terbilang tajam sih. Kalau aku lihat di sini ada energi dari Scorpio ya. Kamu bisa merasakan energi dia, kamu bisa ngedapetin feel gitu ya dari diri kamu terhadap seseorang ini, bahwa dia seperti ada modus gitu. Oke, kita nggak usah pakai bahasa yang kasar ya. Intinya seseorang ini masih punya perasaan yang cukup dalam sama kamu. Ini semenjak berjauh atau semenjak kalian sudah tidak lagi ada hubungan ya. Perasaannya masih ada sering melamun, kosong gitu ya. Dan suka menghayalkan sesuatu yang sifatnya negatif. Enggak disebut negatif ya kalau tentang seks itu ya. Itu arahnya gimana itu? Selalu terbayang teman-teman ya, selalu tidak bisa dia lupakan kejadian yang membuat diri dia mungkin merasa terpuaskan, merasa bahagia di diri dia saat ini ya, sering ketarik ke masa di saat kalian pernah jalani
yang namanya kebahagiaan dalam sebuah hubungan. Dia di sini udah ngelupain kamu, guys, ya. Maksudnya udah memang putus, sudah pergi dari kamu, tapi energimu itu loh yang selalu membangkitkan gairah cintanya ya. Jadi bukannya mati, bukannya hilang dari pikiran dia ya, dari hasratnya, justru kayak mendambakan momen di saat kalian tuh pernah ngalamin itu gitu ya. Walaupun dia di sini ya udah ingin mengubur lah gitu ya, karena itu sudah masa lalu, untuk apa gitu diingat, untuk apa, nggak ada positifnya gitu ya. Buat dia sendiri juga banyak mengalami gangguan psikis ya, banyak ngerasain ya mentalnya nggak enak lah gitu ya. Ya ngerasain mungkin banyak hal yang terlintas gitu di pikirannya dia gitu, gimana dia pernah nyakitin kamu, itu hal yang paling luar biasa tidak enak gitu ya. Di dalam batinnya ngerasa, "Duh kenapa sih ngelakuin itu? Aduh kacau," gitu ya. Date di sini, secara 3D kamu lihat dia biasa aja ya, cuek, dingin gitu ya, nggak peduli lah gitu sama energi yang sekarang yang ada pada kamu, padahal terpengaruh banget loh. Ingin memulai sebuah hubungan baru gitu ya sama kamu. Ya ini udah ada perasaan sih, aku lihat memang bukan dari karena, sayang doang, tapi ada sesuatu ya, itu juga kenyamanan, dan ditambah lagi kamu sudah berada pada kestabilan ya dalam materi, ya juga mungkin kamu lebih, dewasa sekarang ya, lebih kayak teratur hidupnya, di Wheel of Fortune tuh artinya adalah kamu tuh sedang diawali dengan keberuntungan. Jadi siapapun yang ngelihat kamu ngerasa, "Ih, kamu tuh keren banget sekarang," gitu ya. "Ih, kamu banyak perubahan banget," gitu. Sesuatu yang diinginkan oleh orang lain tuh ada di kamu. Ini yang, melalui kacamata seseorang yang saat ini sudah tidak ada, hubungan lagi ya sama kamu. Ada sedikit di dalam batinnya itu keinginan ya untuk kembali memulai hubungan sama kamu, dan hal tersebutlah yang membangkitkan si otaknya ini mencari sesuatu yang dulu, sesuatu yang dirasa nyaman, enak, ngebahagiain gitu ya. Jadi si otak tuh mencari ya, ya bisa dibilang eh memacu untuk mengingat hal-hal yang pernah ada di belakang ya. Kalian pernah mengalami hal yang membahagiakan, itu otak nyari gitu ya. Nyari energi itu untuk membangkitkan si hati biar bahagia. Jadi ini orang emang lagi nggak enak ini hidupnya. Nah, ya, di saat nggak enak hidupnya itu, dia mungkin sempat atau memang tidak sengaja, mungkin kamu lewat berandanya, atau mungkin dia melihat barang yang kamu kasih, atau melihat barang yang kamu suka di jalan, atau di mall, atau dimanapun, atau mungkin di dalam ponselnya dia sedang searching-searching, atau mengingatkan bau harum ya, mungkin itu adalah ciri khas dari kamu, atau bau sesuatu yang mungkin sifatnya identik sama kesukaan kamu, kebiasaan kamu. Ini mengingatkan, membangkitkan si, jiwanya itu ingat ke masa silam ya, waktu sedang masih, ya deket romantis sama kamu. Mungkin kalau aku melihat ya dari si gambaran kartunya, sepertinya dia kayak melihat sesuatu yang menggugah hasrat dia ya. Mungkin itu dia menonton sebuah iklan atau apa, kok gambarannya seperti kamu ya gitu. Terus hatinya tuh mulai berdebar, teman-teman. Ini bukan bukan ada perasaan takut ya, kayak berdebar berdebar apa ya, kayak deg-degan orang yang kangen gitu ya, kangen keinget ya, terus bahagia gitu. Udahannya kayak apa ya, kayak pengen cari tahu lebih banyak tentang kamu ya. Belakangan ini dia wah sering searching terus, cari terus, pakai banyak mungkin nama samaran kamu atau apa, mungkin kamu sudah ngeblok dia di sini ya, dia terus berusaha untuk ingin tahu gitu ya.
Hatinya memacu gitu loh teman-teman ya, ada gairah yang membuat dia tuh kayak berhasrat pengen tahu lebih banyak gitu, perkembangan kamu, situasi kamu saat ini tuh kayak mana. Dia mungkin udah tahu nih dari yang tidak sengaja dia dapatkan, dia lihat atau dia dengar, tapi sih aku lihat lebih kayak dia lihat ya. Terus jadi memacu dia buat cari lagi, cari lagi, cari lagi, terus tambah lama tambah kagum. Wah ya, ternyata ex gua bukannya kehidupannya kayak mana gitu, sedih, kayak menderita. Ternyata jauh dari prediksi yang dia sangkakan selama ini. Ternyata kamu membuat dia tertawa seperti nggak habis pikir gitu ya. Wow, hebat gitu ya. Kamu bisa se apa ya? Bisa seproduktif itu gitu ya. Banyak kegiatan atau mungkin terlihat seperti banyak kegiatan karena mungkin juga kamu memposting sesuatu dalam keadaan segar atau perkataan atau tulisan kamu itu membangkitkan pikiran dia bahwa kamu adalah dalam keadaan sehat, dalam keadaan berhasil. Jadi dia mensangkakan kamu itu memang di atas normal, mungkin ya istimewa lah gitu ya dari mungkin yang dia ketahui. Makanya dia kayak tertawa ngerasa, aduh ternyata ya, ternyata kamu bisa bangkit dengan cepat ya sesuai mungkin apa yang pernah kamu omongin ke dia. Ya dia nggak sangkakan itu loh, kamu berhasil melewati tangga penderitaannya. Setelah kalian berpisah itu mungkin dipikir dia kamu akan kepikiran dia terus gitu ya, termotivasi buat terus nyari dia. Dia udah jaga jarak sejauh mungkin supaya nggak kecarian sama kamu karena dia pengen menutup. Ya, intinya dia tidak ingin meneruskan hubungan sama kamu. Tapi nyatanya apa? Semakin kamu cuek, semakin kamu menjauh, menjaga jarak sama dia yang tidak pernah dia prediksi ya sebelumnya. Ternyata jauh bisa lebih keterbalikannya ya. Justru dia yang jatuh cinta lagi sama kamu di sini. Ada fake of cups, teman-teman. Keingetlah masa bersama dengan kamu, dimana mungkin awal kenalan, awal kalian mesra itu teringat semua ya. Jadinya apa? Di dalam batin ini ada sedikit eh, gelora asmara ya. Cinta merah jambunya muncul lagi. Ada keinginan untuk ya ada hembusan angin aja dikiranya ya kamu menerima gitu ya atau kamu merespon padahal kan angin lewat doang tapi udah pikiran dia udah hal-hal yang halu gitu ya. Wah, ternyata alam sudah menyampaikan apa yang sedang aku rasakan pada dia. Nah, ya. Jadi dia ngerasa lah kebayang gimana kamu perfectnya sekarang-sekarang ini dan di sini dia semakin semakin dia tahu tentang kamu ya, semakin kamu jauh, semakin kamu tidak terdeteksi mungkin ya kamu pernah melihat dia atau mencari tentang dia tapi nggak ketahuan gitu jejaknya ya. Ya dia pikir ya kamu lupa gitu. Aku sih tahu pasti kamu juga cari gitu. Cuman di sini ada the hero pen ya, lebih bijaksana kamu tuh. Mungkin menjaga batasan, kamu tidak membuka ya, menjaga batasan, kamu tidak mengetahui tentang hidup dia lagi. Kamu ingin membersihkan diri gitu ya, ingin membahagiakan diri, mengembirakan diri untuk tetap tidak melihat searching apapun yang jadi kekepoan kamu. Tapi kebalikannya ya, dia justru pengen lebih tahu banyak. Pada akhirnya ya rasa cintanya ini tumbuh lagi guys. Ya di sini ngelihatnya dia nggak butuh apa-apa lagi, udah kenal kamu dari lama gitu. Jadi dia sebenarnya udah sangat tahu kualitas kamu, bagaimana diri kamu tuh udah ngerti gitu ya. Dia ya ingin kembali ke kamu. Bahkan aku lihat di sini dia mengingat masa bersama dengan kamu ini banyak kesenangan gitu ya. Kamu tuh support systemnya dia. Kamu mampu menggairahkan semangatnya ya. Terus memperbaiki moodnya mungkin kalau jelek dan kamu bisa mengarahkan dia ke hal-hal yang positif. Dan saat ini melamunkan atau memikirkan kamu kan ada hembusan angin. Wah, ngerasa bahagia tuh ya. Udah hatinya duk 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 gitu.
berdegup kencang dalam hatinya, terus juga dia merespon semesta ya bahwa sepertinya memang ada koneksi lagi ya. Dia ngerasa gitu, memang seperti disampaikan dari cuaca atau mungkin dari angin yang dia rasakan mungkin sebagai tanda bahwa kamu sebenarnya ngerespon. Ini hanya halungnya dia ya, karena dia jatuh cinta lagi sama kamu. Yang dia rasakan ya dia pingin mencari tahu lagi tentang status kamu sekarang gitu ya. Apakah kamu sudah memiliki pasangan apa belum nih? Ini yang pengen dia ketahui sekarang. Dan dia akan kayak kepo terus ya, akan kepo terus untuk mencari tahu ada peluang nggak dia masuk lagi ya dalam kehidupan kamu. Kita lihat ya seperti apa. Di sini ada main, tuh masih ada perasaan ya sama dia ke kamu gitu. Tapi di sini ada salib nih, ada kebingungan. Ya, ada kebingungan di jalannya. Sayang banget dia sama kamu tuh, ada cinta. Oke kan, bener ada halangan ya. Karena dia mau mastiin dulu nih kamu punya pasangan enggak gitu. Tapi nih ada lucunya juga ya di kartu box ini. Enak ya, udah nyakitin, bisa kembali lagi tapi kayak maksa gitu. Teman-teman ya. Energinya seseorang ini masih menyayangi kamu. Ex kamu itu masih sangat sayang sama kamu. Tetapi di sini sudah jalannya sudah jauh berbeda ya. Mungkin dia sudah ngecek kamu seperti apa, ataukah saat ini kamu sudah menikah atau memang sudah ada pasangan lagi, atau memang di antara kamu sama dia ada perbedaan agama ya, ada perbedaan suku budaya yang membuat dia kepentok gitu ya. Mungkin ini juga yang membuat perpisahan ini terjadi. Mungkin kamu tidak direstui gitu ya sama keluarga kamu atau keluarga dia. Tapi yang aku rasa memang bisa jadi ini karena status agama ya, status pernikahan atau status kalian ini bujang atau bukan gitu ya. Atau ini adalah perbedaan suku sih ya, suku budaya yang mungkin salah satu anggota keluarga kamu dan mungkin orang tua ya lebih tepatnya punya keyakinan yang tentang kelahiran ya, tentang sesuatu hitungan lah ya untuk kesuksesan pada anak keturunannya. Maka di sini agak memperberat jalan hubungan kalian sehingga yang terjadi adalah kalian berpisah. Perasaan dia masih sayang guys ya, ada hurt di sini, masih belum berubah, justru kayak sering mantau kamu, sikapnya masih sama ya, ambisinya masih sama, terus orangnya juga protektif juga, terus juga orangnya posesif juga ya, pencemburu juga, dan pasif juga iya. Punya keinginan yang kuat sama kamu tapi juga pasif, ada halangan ya di sini. Pasif dia, nggak bisa berjuang di halangannya ini, nggak bisa menyingkirkan halangannya ini. Tapi sikapnya kekeh di sini. Kayak mau mengganggu kamu, ngintilin kamu, ini bakalan lama loh kasusnya, bakalan terus diintilin kalau kamu nggak terus terang tentang status kamu. Kalau buat kayak kamu masih single, dia pasti akan kejar. Tapi kalau kamu udah punya pasangan, oke dia kayaknya akan memutuskan kontak ya sama kamu. Tapi kalau kamu nggak jujur, kalau misalkan nggak menceritakan dengan keadaan sebenarnya, dia akan terus mengganggu kamu. Dan kalau merespon aja udah dia juga betah gitu ya buat deket sama kamu lagi. Ada energinya masih kuat, soalnya masih ada gairah sama Anda ya. Ini yang membuat hubungan ini akan berjalan lama gitu. Akan kembali lagi ya Nyimas, yes. Ada kayak balikan lagi gitu loh. Ada perjalanan lagi, dan ya untuk yang ini bakal seneng gitu. Tapi tetap ya cemburuan parah dan mengendalikan hubungan. Di sini mungkin
akan banyak cekcok yang terjadi kalau dia masih dengan sikapnya yang seperti itu. Hati-hati ya kalau mau nerima dia, hati-hati banget. Soalnya dia nanti lebih lebih kekanak-kanakan ya, lebih kekanak-kanakan. Atau mungkin barangkali ada yang sudah punya pasangan dan sudah punya anak ya. Nih, ini yang akan memutuskan hubungan kalian. Jadi kalian akan berjauhan lagi. Kita lihat ya, tak nih kartu ketiga, keempat, kelimanya. Tuh kan ada tower ya. Tapi energinya loh, wah, nggak putus asa gitu guys. Oke, aku tutup yang key ya, aku ambil satu aja. Ini ya, seandainya, tapi bukan seandainya sih, tapi udah terlihat di kartunya ya, kamu itu sama dia bakal terhubung lagi loh, bicara, akan menjalani komunikasi lagi, bicara seperti biasa lagi, atau komunikasi seperti biasa lagi. Nah, nanti pada saat mengetahui status atau apapun ya yang terbaru, entah di dia atau di kamu, di kehidupan kamu, ini yang akan membuat pemisah lagi. Nah, itu cintanya mah cinta, gairah sih gairah, tapi kalau udah tahu apa yang terbaru yang saat ini kamu miliki, dia miliki, atau apa yang membuat hubungan ini nggak bisa bergerak, ini susah loh ya, susah lagi ini jalannya. Karena nanti akan ada sebuah kebohongan lagi yang muncul, karena dia nggak mau kehilangan kamu, dia mungkin akan berbohong ya, menutupi keaslian sekarang dia siapa gitu, dia bagaimana, dia menutupi untuk dekat dengan kamu ya. Namun walaupun itu sejago-jagonya dia menutupi kebohongannya, itu akan terbuka gitu ya. Aku lihat di sini juga intuisi kamu main kok. Ya, kamu orang yang tahu banget karakter dan kamu ngerti situasi apa gitu walaupun dia nggak ngomong ya. Nanti akan ada kebenaran tuh akan muncul, akan diungkapin sama dia tentang ya ternyata selama sudah pisah dia begini. Nah, ya, terus kamu begitu gitu. Dia nggak akan terus terang semua tuh, tapi akan terlihat dengan sendirinya. Perjalanannya mungkin nggak sampai lama ya, paling 3 bulan, 2 bulan kamu udah tahu tuh eh, sebenar-benarnya dia selama udah berpisah ini. Apa sih sebetulnya ya gitu ya, yang sedang dia sekarang alami gitu. Apa yang dia saat ini, karena aku melihatnya masih ada kesulitan gitu kalian tuh untuk bertemu. Ini yang menjadikan intuisi kamu tuh kuat, tajam, ya, udah ngerti gitu. Oke, kamu di sini akhirnya gimana, ya? Kalau dia di sini meskipun akan ketahuan nih keasliannya dia ya, dia sih nggak akan kayak putus asa buat terus menyatukan apa ya, kayak mau direspon lah intinya gitu ya teman-teman, pingin direspon sama kamu, orangnya ngeselin emang di sini, ngeselin banget, egois dan emosinya juga besar ya. Tapi emang karena dia tuh takut sebetulnya kehilangan kamu tuh ya, dia takut kamu tuh dimiliki oleh orang lain, makanya dia kayak ada celah loh buat masuk ke kamu. Artinya kamu di sini aman mungkin secara latar belakang, atau pada saat ditinggalkan masih belum ada hubungan apa-apa dengan orang lain, atau memang kamu yang pandai menyembunyikan ya dari dia. Tapi yang jelas aku ngeliat di sini ini hanya harapannya dia yang tidak menjadi kenyataan ya. Karena di sini aku ngeliat banyak konflik gitu. Dianya soalnya ya yang nggak terbuka. Jadi kamu tuh udah ngerti gitu jalannya kemana nih arah dia, tujuannya dalam hubungan ini. Walaupun kalian di sini banyak ribut, banyak bertengkar ya, pada saat dipertemukan kembali dan terkoneksi lagi, memang kamu akan bersikap jauh lebih baik dari sebelumnya, berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak ya kepada dia juga. Dan entah kenapa, tapi energi dia itu sangat ingin sekali
kayak kamu tuh selalu tertarik sama dia ya, entah kenapa energinya dia juga seperti itu ke kamu, nggak bisa lepas gitu. Secara energi ini ada 27 dan 72 kalau dibalik ya, ada angka 4 ya. Mungkin kamu adalah orang yang ngerti batasan ya, ngerti ada persimpangan, ada perbedaan di hubungan ini yang mestinya mungkin memang sulit sekali untuk dipersatukan dan emang nggak mungkin bisa bersatu ini menurut kamu ya. Tetapi karena kamu terus kayak ketarik terus ya, kepikiran dia, nggak bisa lepas energinya mikirin gimana caranya bisa bersatu. Dia juga kayak gitu di sini, guys. Ya. Kamu tuh nggak bakal dilepasin sama dia. Terus dikejar sama dia ya. Tapi iya, makanya harus ada kejujuran di sini. Kalau untuk agama masih bisa ditutupi. Itu banyak sekali kasusnya. Terus kalau mungkin untuk status juga masih bisa dikelabui ya. Tapi kalau kelama-lamaan ditutup itu akan kebongkar kalau untuk kasus hubungan dengan orang lain gitu. Tapi kalau untuk agama ya kamu akan dengan kesadaran kamu sendiri akan berterus terang gitu. Karena mungkin kalau urusan iman gitu ya, urusan agama kamu akan jauh lebih kuat ya gitu mempertahankannya. Tapi kalau ini yang aku lihat status ini yang bahaya. Ya, entah kamu yang berpasangan sudah menikah, sudah memiliki anak, tapi kamu masih terpicu, tertarik ke dia. Nah, ini yang bahaya. Ya, susah kamu lepas dari dia, terus dia tahu atau dia nggak tahu gitu, tapi dia akan tahu, tapi dia juga nggak akan jauh lagi, nggak bakal ngelepasin kamu. Ini bahayanya. Ya, kenapa bisa begini? Ini mungkin karma sih ya, karma. Kalian harus melewati kisah yang sangat dihindari banyak orang di sini. Dimas Mada gimana ini? Jangan khawatir guys, serahkan semua pada semesta ya. Yang aku lihat gini, entah kamu yang sudah memiliki pasangan atau dia yang mungkin juga sudah punya pasangan dan sudah sekaligus punya anak gitu. Ini akan membuat kamu sakit hati di sini. Dan akan putus lagi hubungannya. Karena kamu nggak mau dong ya dikhianati, dibohongi. Tetapi energi yang tertarik di sini, dia akan terus kayak ngejar kamu ya. Dengan iming-iming mungkin kebahagiaan ya. Mungkin untuk terakhir kali pengen ketemu, ini akan membuat jerat gitu. Akhirnya kamu susah lepas dari dia. Karena dia pengen banget di sini adanya pertemuan dengan kamu. Ya, energi dia lagi menggebu-gebu guys. Bener-bener nggak bisa ditahan untuk kangennya itu loh ya, pengen jumpa sama kamu. Dan aku rasa ya karena ini dia melihat entah itu melihat media sosialmu atau melihat gambar terbarumu atau memang bertemu di entah di tempat umum, di tempat rekreasi, di mall atau mungkin di suatu tempat ya. Dia melihat kamu dengan perubahan barumu yang membuat dia tuh bukannya menghindar, menjauh, membenci, tapi justru malah tertarik lagi secara energi untuk ngedapetin kamu ya. Dan mungkin kamu juga akan tertarik karena di sini ada kartu yang tadi aku bilang ya, akan terpincut sama dia. Akan ada lagi energi itu tapi tidak terlalu kenceng. Karena pada saat nanti kamu udah tahu yang sebenarnya tentang dia, akan berkurang perasaan kamu ke dia. Ya, nanti dianya yang sulit ngelepas kamu. Dan disitulah mungkin akan ada sebuah permainan baru yang akan dimainkan oleh kamu. Ya, kamu akan memegang kendali di sini. Entah kamu apakan orang itu ya, kamu sudah mengetahui semua mungkin kartunya, dokumennya, kepribadiannya, kamu bisa menaklukkan dia. Walaupun di sini kamu ngerasa sedih ya, karena kamu mungkin juga rasanya sakit banget gitu ya, saat melihat kenyataan yang ada gitu. Tetapi kamu dan dia memang sama-sama masih belum bisa melepas. Masih ada perasaan nyaman, kamu tuh rumah buat dia dan dia juga begitu
ya bagi kamu. Ayo ngaku, masih banyak nih ya harapan-harapan yang ingin kamu jalani sama dia tuh. Tapi hati-hati ya guys ya. Selanjutnya sih kamu yang pegang kendali, kamu yang akan memainkan gamenya ya. Itu sih yang aku lihat ya nih, kamu masih akan memainkan gamenya ya. Kecuali mungkin kamu udah kapok, tapi di sini kamu tuh nggak kapok, orang masih ada energi ini kok nih. Ular. Jadi kamu tuh susah banget gitu ya buat menghindar karena ada rasa tertarik juga di kamunya. Ya, udah lama nggak komunikasi, ngajak lagi ketemuan. Oh, this okay, ayo. Ya, udah deh. Tapi ternyata kamu yang mungkin memainkan lagi kartunya ya. Dan kamu yang pegang permainannya. Seperti apa nih Mas Mada? Apakah akan ada pernikahan? Untuk kartu yang sekarang aku buka, perjalanannya hanya sampai di sini. Tapi kalau dibuka lagi mungkin iya akan ada terjadi. Ya, tapi akan ada putus dulu komunikasi beberapa bulan. Karena rasa kecewa yang kamu ketahui di berita terbaru tentang dia pada saat kalian terkoneksi lagi ya. Ini ada energi dari Sagittarius, Scorpio ya, ada juga Cancer ya, terus Taurus, Pisces dan Aries. Ya, tahu sendiri energinya kayak mana. Ya, besar kan? Besar kan? Iya, api cintanya itu bisa membuat seseorang yang udah putus tuh bisa kembali lagi. Walaupun punya kekuatan untuk nggak akan aku kembali lagi, ya udah. Kalau kamu ketemu Aries, Sagittarius, Taurus yang segitu dinginnya, Pisces ya, yang jadi rebutan banyak orang, nggak mungkin kamu nggak mau. Ya, pasti kepincut kamu. Ya, tapi mungkin kamu lebih pinter ya, kamu ularnya ya, kamu lebih pinter, lebih jago triknya. Ya, entah apa yang terjadi, tapi sepertinya kamu menikmati permainan ini dan baik tidaknya di masa depan nanti akan terbuka di pertemuan. Mungkin kalian akan bertemu, di situ akan ada keputusan ya hubungan ini. Tapi kamu udah tahu tuh kalau dia udah punya pasangan, udah punya anak lagi. Ini akan mengurangi perasaan cinta kamu, perasaan rindu kamu, dan kamu akan berubah 100% lah. Tiba-tiba hilang aja rasanya ke dia. Nah, dia nanti yang kebakaran jenggot. Ya, dia yang bakalan sakit banget karena belum siap ditinggal sama kamu. Oke, guys. Ya, dia yang sudah melukai, dia juga yang tersakiti. Gimana ini? Ada lagu dangdutnya ya. Kau yang mulai, kau yang sakiti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Waspada ya guys. Siapapun itu yang saat ini sedang berdilin dengan kamu, pastikan statusnya ya. Kalau dia banyak anak bahaya kan. Kamu akan tersingkir gitu ya. Kamu akan jadi game apa gitu, capek kayak gitu ya. Teman-teman semuanya tetap berpikir positif loh ya. Hari gini jangan mikirin orang lain dulu deh. Badan sendiri harus diingat. Karena kalau kamu susah, kamu sakit, siapa yang akan repot? Siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan peduli? Nah, kalau dia cinta sama kamu, lihat dulu sebagai seorang pasangannya. Sebesar apa tuh usahanya dia ya. Jangan cuman besar di mulut, besar di janji, tapi kamu uji dia sejauh mana dia bisa berjuang buat kamu. Oke, bye-bye, dadah.